Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Assalamualaikum, hai pejuang UTBK, jumpa kembali dengan channel YouTube Irama Widya. Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tes kemampuan akademik bidang kimia. Jumlah soalnya ada 15. Pembahasannya akan kita bagi ke dalam 3 part. Nah, pada part pertama ini kita akan membahas 5 soal. Yuk kita langsung bahas soalnya. Soal nomor 29. Soalnya sebagai berikut ya. Dalam molekul berikut ini, pada pembentukan ikatannya, jenis hibridisasi yang terjadi pada atom N dan O adalah, di sini diberikan nomor atom N dan O, dan gambar dari struktur ikatan senyawanya. Dan diberikan beberapa opsi jenis hibridisasi dari atom N dan O. Nah, di sini kata kuncinya adalah hibridisasi. Ketika bicara tentang hibridisasi, tentu saja ini nanti akan berkaitan dengan materi ikatan kimia. Sekarang kita tuliskan dulu ya pengertian dari hibridisasi. Yaitu penggabungan orbital-orbital pada atom pusat di kulit terluar, sehingga nanti akan membentuk orbital baru yang dinamakan orbital hibrida. Nah, orbital hibrida ini nantinya akan digunakan untuk berikatan dengan atom lain. Sekarang yang ditanyakan adalah hibridisasi yang terjadi pada atom N dan O ya. Jadi kita akan fokus kepada atom N dan O pada senyawa ini. Sekarang kita tuliskan dulu konfigurasi elektron dari atom N ya. Di sini diketahui nomor atom N adalah 7. Kita tuliskan hibridisasinya seperti ini. 1s2, 2s2, ini baru 4 ya. 3 lagi berarti sisanya adalah 2p3. Nah, kita perlu lihat di sini nih. Ini ada tanda positif, artinya N di sini bermuatan positif. Kita tuliskan konfigurasi elektron untuk N yang bermuatan positif, artinya melepaskan 1 elektron di kulit terluarnya. Jadi di kulit 2p ini ya. Konfigurasinya menjadi seperti ini. 2p, asalnya 3 jadi 2p2. Nah, selanjutnya kita gambarkan konfigurasi elektron ini dalam bentuk diagram orbital. Jadi, pada keadaan dasarnya, diagram orbitalnya seperti ini ya. Jadi, ada 1 orbital di kulit 2s. Jadi kita hanya meninjau pada kulit terluar saja ya. Jadi di kulit kedua.
di sini 2s, ada 2 elektron. Kita tuliskan elektronnya berpasangan ya. Lalu 2p ada 3 ruang orbital ya. 1, 2, 3. Jumlah elektronnya ada 2. Kita gambarkan elektronnya ada 2. Ini orbital 2p. Nah, supaya bisa berikatan dengan atom lain, artinya nanti ada elektron yang akan terikat. Jadi, elektron di sini akan tereksitasi ke orbital yang kosong, 2p yang kosong ya. Jadi kita gambarkan diagram orbital dalam keadaan tereksitasi. Jadinya seperti ini. Ini orbital 2s. Karena sudah pindah 1, jadi tinggal 1 elektron. Ini orbital 2p. Asalnya 2, mendapat tambahan 1 elektron, jadi di sini ya. Ini orbital 2p. Nah, selanjutnya apa? Kita lihat di sini atom N mengikat 2 atom yang berlainan, yang 1 atom C dan 1 atom O. Jadi kita perlu menyediakan 2 orbital hibrida ya, supaya nanti bisa terjadi ikatan atau bisa berikatan dengan 2 atom itu. Yang terjadi adalah hibridisasi. Hibridisasi artinya terjadi penggabungan dari orbital-orbital ini ya. Karena kita hanya memerlukan 2 orbital hibrida, sedangkan ini yang tersedia ada 4, kita hanya perlu 2. Jadi ini nanti akan bergabung membentuk orbital hibrida. Ini orbital 2s dan satu lagi orbital 2p. Ini kalau digambarkan ini orbital 2px ya. Ini orbital 2py. Yang ini orbital 2pz. Nah, jadi ini terbentuklah orbital hibrida. Jadi sudah bersatu orbital 2s dan 2px. Karena ada 1 orbital s dan 1 orbital p yang bergabung, orbital ini dinamakan orbital hibrida. sp ya. Ini elektronnya ada 1, di sini juga ada 1. Nah, selanjutnya ini 2 orbital ini sisanya yaitu orbital 2py dan 2pz ini tidak terhibridisasi. Karena sudah tersedia 2 orbital hibrida sp ini, maka elektron dari atom C dan O ini nanti masing-masing akan mengisi orbital ini ya. Jadi nanti ini adalah elektron dari atom C. Yang di sini akan diisi oleh elektron dari atom O. Seperti ini. Nah, di sini jenis ikatan yang terjadi adalah namanya ikatan sigma ya, dilambangkan seperti ini. Bagaimana dengan 2 orbital 2p yang tidak terhibridisasi ini? Nah, ini juga nantinya akan membentuk suatu ikatan
yang namanya ikatan pi. Nah, jika digambarkan seperti ini ya, kita punya sumbu, sini ada sumbu X, Y, dan Z. Kita gambarkan atom ini ya, N, di sini ada C, di sini ada O. Nah, yang dimaksud dengan ikatan sigma ini terbentuk akibat adanya tumpang tindih orbital hibrida sp. Jadi nanti di sini ada orbital hibrida sp dari atom N dan C, ini membentuk suatu ikatan sigma. Ada tumpang tindih ya. Nah, orbital P ada di sumbu X, Y, dan Z ya. Ini untuk PY-nya. Ini PY ya. Nanti di sini terjadi tumpang tindih juga, membentuk suatu ikatan pi. Satu lagi ada PZ seperti ini. Ini juga nantinya akan terjadi tumpang tindih orbital membentuk ikatan pi. Jadi di sini ada dua ikatan pi ya, dari 2PY dan 2PZ. Nah, akibat adanya ikatan pi ini, maka timbul ikatan rangkap. Jadi di ikatan rangkap 3 ini terdapat satu ikatan sigma dari C ya, satu ikatan sigma, dan 2 ikatan pi. Nah, tadi kita kembali ke pertanyaannya. Jenis hibridisasi pada atom N. Tadi kita sudah dapat jawabannya, karena di sini yang terbentuk adalah orbital hibrida sp. Jadi hibridisasi pada atom N adalah sp. Kita lihat di opsi di antara A, B, C, D, dan E, yang jenis hibridisasi atom N-nya sp itu hanya ada di B ya. Jadi kita bisa simpulkan jawabannya adalah B. Tapi kita di sini perlu mengecek juga apakah betul hibridisasi atom O-nya sp3. Mari kita lihat untuk atom O. Atom O di sini nomor atomnya ada 8. Kita gambarkan di sini ya. Ini konfigurasi elektron untuk atom O. 1s2, 2s2, sisanya 4 ya. 2p4. Kita lihat lagi di sini. Muatan pada atom O di sini negatif, negatif 1. Artinya ada elektron yang diterima ya. Jadi nanti elektronnya untuk atom O yang bermuatan negatif 1 atau O-, konfigurasi elektronnya mendapat tambahan 1 elektron ya pada kulit terluar ini. Jadi seperti ini. 2p5. Selanjutnya, kita gambarkan diagram orbitalnya pada keadaan dasar ya. Ada satu orbital, kita tinjau yang kulit terluarnya saja. Sini orbital 2s berisi 2 elektron seperti ini. Lalu 2p ada 3 ruang ya di sini. Ada 5 elektron.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita lihat di sini pada atom O ini terdapat 3 pasang elektron yang tidak berikatan atau 3 pasangan elektron bebas dan 1 pasang elektron yang berikatan. Artinya ada 4 orbital hibrida yang harus kita sediakan. Di sini sudah ada 4 ya. Jadi di sini yang terjadi hibridisasi atau penggabungan orbital tadi ya, membentuk orbital hibrida. Jadi seperti ini. Ada 4 orbital hibrida. Ini apa namanya? Karena terbentuk dari 1 orbital S dan 3 orbital P, maka orbital hibridanya kita namakan sp3. Kita gambarkan lagi ya elektronnya. Di sini ada 2, di sini juga 2, di sini 2, nah di sini 1. Nah, 3 orbital ini sudah terisi oleh pasangan elektron. Nah, pasangan elektron ini berasal dari ini ya, 3 pasang elektron bebas. Nah, ini 3 pasangan elektron bebas. Selanjutnya masih ada nih yang orbital yang elektronnya masih belum berpasangan. Nah, ini yang akan digunakan untuk berpasangan dengan atau berikatan dengan atom N. Jadi, elektron dari atom N nanti akan menempati ini. Nah, membentuk di sini berarti ada 1 pasang elektron ikatan. Ini ikatan yang terjadi adalah ikatan sigma ya. Karena ikatannya tunggal. Jadi kalau ikatan pi itu hanya terdapat di ikatan rangkap. Nah, jadi jelas ya, jenis hibridisasi yang terjadi pada atom O di sini adalah sp3. Jadi sesuai ya jawabannya. Nah, untuk menyingkat waktu pengerjaan atau penyelesaian soal seperti ini, ketika kita akan menentukan jenis hibridisasi atom, ada cara yang lebih mudah ya. Kita di sini hanya perlu menentukan domain elektron dari atom-atom yang ditanyakan jenis hibridisasinya. Karena yang ditanyakan N dan O, kita fokus ke 2 atom ini ya. Jadi, domain elektron dari atom N ini merupakan penjumlahan dari pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya. Kita lihat di sini, pasangan elektron yang berikatan pada atom N itu ada 2 ya. Jadi ini jangan dihitung 3, tapi tetap 1 pasangan elektron ikatan. Jadi di sini ada 1 tambah 1, 2 ya, 2 pasangan elektron ikatan. Nah, ditambahkan pasangan elektron bebasnya. Kita lihat di N. Apakah terdapat pasangan elektron bebas? Tidak ada ya, semuanya berikatan. Ditambah 0 PeB. Berarti ini jumlah domainnya ada 2 ya. Nah, jumlah domain elektron ada 2, artinya ada 2 orbital yang bergabung membentuk orbital hibrida. 1 didapat dari orbital S, yang satu lagi dari orbital P. Maka jenis hibridisasinya adalah 1
satu S dan satu P. Hibridisasinya adalah sp ya. Seperti itu. Lalu sekarang untuk atom O. Pasangan elektron ikatan pada atom O ini hanya ada satu ya yang berikatan dengan atom N. Kita tuliskan 1 PeI. Ditambah pasangan elektron bebasnya ada berapa? Ada 1, 2, 3 ya. Tambah 3 PeB. Ini menghasilkan 1 tambah 3. Jumlah domain elektronnya ada 4. Artinya di sini orbital hibridanya nanti terbentuk dari 1 orbital S dan sisanya ada 3 dari orbital P. Maka jenis hibridisasinya di sini S-nya ada 1, P-nya ada 3. Jadi hibridisasinya adalah sp3. Ini ya jawabannya. Seperti itu. Soal selanjutnya adalah soal nomor 30. Pasangan molekul berikut yang merupakan kombinasi antara molekul polar dan molekul non-polar adalah, di sini diberikan nomor atom dari atom-atom yang menyusun senyawa-senyawa yang ada di opsi. Kita diminta menentukan pasangan senyawa mana yang satu adalah molekul polar, yang kedua yaitu molekul non-polar. Nah, pertama kita harus mengenal dulu atau mengingat kembali apa yang dimaksud dengan kepolaran. Di sini ada kepolaran ikatan dan kepolaran molekul. Dalam satu ikatan, kepolaran ikatan itu merupakan pemisahan muatan positif dan muatan negatif dari atom-atom yang berikatan. Jadi di sini ada pemisahan muatan. Dari atom-atom pembentuknya. Mengapa terjadi pemisahan muatan? Ini akibat adanya pergeseran elektron. Pergeserannya kemana? Yaitu ke arah atom yang lebih elektronegatif atau yang ke elektronegatifannya lebih besar. Nah, itu kepolaran ikatan. Seperti halnya pada kepolaran ikatan, pada kepolaran molekul pun itu terjadi pemisahan muatan atau yang dikenal dengan dipol ya. Tetapi dalam kepolaran molekul, pemisahan muatannya itu dalam satu molekul secara keseluruhan. Karena itu, kepolaran suatu molekul sangat dipengaruhi oleh bentuk molekulnya. Jika bentuk molekulnya simetris, meskipun ikatan antar atomnya itu polar, namun pengaruh kepolaran dari masing-masing ikatannya itu akan saling menghilangkan. Jadi, sifatnya dia akan non-polar. Atau momen dipolnya 0. Jika molekulnya tidak simetris, misalkan dalam hal ini ada pasangan elektron bebas. Ini molekulnya cenderung polar. Nah, sekarang kita lihat di sini molekul mana saja yang polar.
dan nonpolar. Jadi kita perlu mengecek opsi masing-masing ya. Yang pertama, yang A. Di sini ada atom H berikatan dengan Cl. Atom H memiliki nomor atom 1, artinya elektron valensinya ada 1 ya. Lalu di sini ada atom Cl. Ini maaf, seharusnya ini 17 ya nomor atomnya. Nah, atom Cl 17. Di kulit pertama ada 2, di kulit kedua ada 8, dan kulit terakhirnya ada 7. Jadi, elektron valensinya ada 7 kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi ikatannya adalah ikatan tunggal. Nah, seperti ini. Ini penggambaran bagaimana menggunakan nomor atom dalam menentukan struktur molekul. Selanjutnya kita akan langsung saja ke strukturnya, tidak dijelaskan prosesnya ya. Nah, di sini antara atom H dan Cl ini terjadi perbedaan keelektronegatifan tadi ya, yang dibahas ini. Nah, di sini ada pergeseran elektron ke arah atom yang lebih elektronegatif. Di antara atom H dan Cl yang lebih elektronegatif adalah Cl, karena ini golongan 7A atau halogen. Jadi, jika digambarkan, akan terjadi pergeseran seperti ini dengan tanda panah ya, dilambangkannya. Ini menunjukkan adanya pergeseran elektron ke arah atom Cl. Berarti di sini terjadi molekul yang polar, karena lebih tertarik ke arah salah satu atom, yaitu atom Cl. Bagaimana dengan BRF? Ini juga sama ya, dua-duanya ini golongan halogen. Tapi keelektronegatifan F di sini lebih besar. Jadi tetap ini arahnya ke atom F. Di sini pun jenisnya adalah polar ya, karena lebih tertarik ke F. Berarti yang poin A itu tidak memenuhi ya. Di sini dua-duanya polar. Kita cek berikutnya. CH3Cl. Kita langsung saja. C itu ada 4 elektron valensinya. Yang 3 mengikat atom H. Yang 1 mengikat atom Cl. Di sini, keelektronegatifan Cl lebih besar daripada C. Jadi, dia akan tertarik ke sana. Tapi kalau H dibandingkan dengan C, keelektronegatifannya lebih besar C. Jadi, ini panahnya ke arah sana. Pergeseran elektronnya. Nah, di sini kita lihat lebih tertarik ke atom Cl. Jadi, ini pun termasuk molekul yang polar. Kita cek lagi berikutnya, CHCl3. C, H-nya 1, karena mengikat 4, berarti sisanya ini Cl ada 3. Kita tinjau lagi ke elektronegatifannya. Ini tertarik ke Cl karena lebih elektronegatif. Nah, yang ini tariknya ke C. Di sini pun tampak ada pemusatan ke atom Cl yang lebih elektronegatif ya, pergeseran elektronnya. Maka ini pun termasuk molekul yang polar. Jadi kita belum menemukan jawaban nih, ini semuanya masih yang polar. Kita cek lagi. NF3. Di sini, N dengan nomor atom 7 memiliki elektron valensi 5 ya. Jadi ini yang 3-nya mengikat atom F,
Sisanya 2 lagi di mana? Ada di sini. Ini jadi pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Nah, antara N dan F jelas ini lebih elektronegatif, fluor. Karena keelektronegatifannya itu paling besar. Kita lihat di sini, ini ada pasangan elektron bebas. Karena ada pasangan elektron bebas di sini, dan tampak ini lebih tertarik ke sini, bentuk molekulnya menjadi tidak simetris ya. Jadi ini NF3 ini merupakan molekul yang bersifat polar. Kita cek lagi nih, BF3. Boron memiliki nomor atom 5, berarti elektron valensinya di kulit telur itu ada 3 ya. 2 dan 3 berarti ini mengikat 3. Kita lihat di sini, atom yang diikatnya F ada 3. Jadi pas ya, tidak ada elektron yang tidak berikatan. Ini sama tertariknya ke atom F. Nah, kita lihat di sini. Ini tertarik sama besar ya. Dan bentuk molekulnya kita lihat di sini, bentuk molekulnya simetris. Artinya apa? Artinya BF3 itu bersifat non polar. Nah, sekarang kita dapat nih jawabannya ya. Pasangan antara molekul polar dan non-polar. Jadi, sampai di sini kita bisa menjawab jawabannya adalah C. Tapi kalau penasaran, kita bisa nih mengecek opsi D dan E. Kita bisa menggambarkan molekul CO2 seperti ini. Atom C dia punya 4 elektron valensi. Lalu di sini atom O ada 6, yang 2 berikatan ganda ya ini, berikatan rangkap 2 dengan C. Nah, di sini juga sama. Ini berikatan rangkap 2. Kita lihat di sini dari struktur atau bentuk molekulnya tampak strukturnya apa? Simetris ya. Sama-sama. Jadi ini bersifat non-polar. Kita lihat selanjutnya H2. H2 ini tersusun atas atom yang sama. Unsurnya sama ya, H. Jadi tidak ada perbedaan keelektronegatifan di sini. Maka di sini elektron tidak bergeser kemana-mana. Jadi sifatnya non-polar. Ini juga tidak memenuhi ya jawabannya. Terakhir kita cek opsi yang E. Ada CH4. C itu punya 4 elektron valensi. Jadi dia mengikat 4 atom H seperti ini. Keelektronegatifan C, dia lebih besar daripada H. Jadi semuanya akan tertarik ke C ya. Ini bentuk molekulnya simetris. Jadi bersifat non-polar. Terakhir kita cek CCl4. C mengikat 4 atom. Sini ada atom Cl. Akan tertarik ke atom Cl ya, yang lebih elektronegatif. Hasilnya seperti ini. Ini juga sama, molekulnya simetris. Maka dia akan bersifat non-polar. Nah,
Dari sini kita bisa melihat memang jawaban yang benar adalah yang C ya, pasangan polar dan nonpolar, sesuai yang dikehendaki pada soal. Berikutnya adalah nomor 31. Diberikan rumus titik Lewis untuk atom-atom berikut. Di sini ada rumus Lewis untuk atom Xe, xenon, ada F, S, dan O. Nah, pertanyaannya, molekul yang mempunyai struktur Lewis mirip dengan molekul yang digambarkan seperti ini, yaitu molekul Sf2. Adalah, di sini ada molekul-molekulnya ya, pilihannya. Nah, sekarang kita tinjau terlebih dahulu ini, penggambaran molekul Sf2 ini. Di sini kita lihat, ini adalah atom pusatnya ya. Atom pusatnya di sini adalah S. Atom pusat S di sini mengikat dua atom F ya. Nah, jika yang ditanyakan adalah struktur Lewis yang mirip, berarti kita harus mencari molekul mana yang mengikat dua atom lain. Atom pusatnya ya. Kita perhatikan masing-masing molekul ini. Ini atom pusatnya Xe, yang diikatnya ada 4 F. Di sini ada 2, jadi ini bisa jadi ya kemungkinan jawaban karena mengikat 2 atom lain. Di sini atom pusatnya S mengikat 4 juga, berarti ini tidak perlu kita cek. Ini juga sama mengikat 4, tidak perlu kita cek juga. Dan yang ini mengikat 2 ya. Jadi kemungkinannya kita hanya perlu mengecek opsi B dan E. Pekerjaan kita sedikit lebih mudah ya. Nah, sekarang tahap berikutnya kita lihat atom pusatnya. Kalau tadi yang dilihat atom yang diikat, sekarang lihat atom pusatnya. Di sini atom pusatnya adalah Xe. Xe atau xenon di sini mempunyai 8 elektron valensi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara di sini O, dia mempunyai 6 elektron valensi. Kalau ini ada 8 ya. Nah, kita lihat di sini. Atom pusat S ini. Ini elektron valensinya ada 6. Oh, ternyata ini sama ya jumlah elektron valensinya. Jadi, kalau kita bandingkan di antara XeO2 dan OF2, yang elektron valensi atau pusatnya sama yaitu yang E ya. Dan di sini pun kita lihat atom yang diikatnya pun sama-sama atom F. Di sini ini nama molekulnya Sf2 ya. Jadi bisa kita simpulkan molekul yang struktur Lewisnya mirip dengan Sf2 itu adalah yang E, yaitu OF2. Tapi kita di sini perlu membuktikan ya, apa bedanya molekul XeO2 dan OF2. Kita gambarkan struktur Lewis dari XeO2. Atom Xe dia mempunyai 8 elektron valensi. Kita gambarkan seperti ini. Nah, atom O ini mengikat 2 atom O ya. Mempunyai 6 elektron valensi.
Jadi supaya oktet, dia membutuhkan 2 elektron lagi. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Di sini juga sama. Seperti ini. Apakah struktur Lewis ini tepat? Kita lihat atom O di sini sudah memenuhi kaidah oktet. Jumlah elektron yang berikatannya itu ada 8. Tetapi kalau kita tinjau di sini atom Xe ini berlebih ya. Ada 12 elektron yang berikatan. Untuk meyakinkan kita cek muatan formalnya. Muatan formal ini dirumuskan yaitu jumlah elektron valensi dikurangi setengah dari jumlah elektron yang berikatan. Lalu dikurangi lagi dengan jumlah elektron yang bebas atau tidak berikatan. Nah, molekul yang muatan formal masing-masing atomnya itu 0, itu menandakan bahwa rumus Lewisnya itu sudah tepat. Kita di sini cek untuk muatan formal atom pusatnya ya, Xe. Elektron valensi Xe itu ada 8 ya. Kita tuliskan 8 dikurangi setengah dikali elektron yang berikatan. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, di sini dikalikan 8. Dikurangi elektron bebasnya. Yang tidak berikatan ada 4 ya. Dikurangi 4. Nah, di sini 8 dikurangi 4, kurangi 4. Hasilnya 0 ya. Berarti ini sudah 0. Nah, sekarang kita lihat antara O dan yang di kiri dan yang di kanan itu sama ya. Jadi kita cukup cek salah satu saja. Elektron valensi O itu ada 6. Ini yang merah ya. Dikurangi setengah dikali elektron yang berikatan. Lihat yang berikatannya ada 4. Dikurangi elektron bebasnya ada 4. 6 dikurangi 2, 4 dikurangi 4, 0. Berarti struktur Lewis ini sudah benar. Kita lihat struktur Lewis dari OF2. Atom pusatnya adalah O. Punya 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengikat 2 atom F. Elektron valensinya ada 7. Berarti butuh 1 elektron untuk mencapai oktet ya, agar 8. Jadi yang satu ini terikat di sini. Sisanya ada sisanya 6 ya. Ini dan ini 7. Nah, di sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cek lagi muatan formal dari masing-masing atom. Kita mulai dari muatan formal atom pusatnya, yaitu O. Pakai cara yang tadi ya. Elektron valensi O ada 6. Dikurangi setengah dikali yang berikatan 1, 2, 3, 4. Kurangi elektron bebas. Ada 4 juga. Ini hasilnya 6 kurangi 2 kurangi 4 itu 0. Kita cek salah satu atom F ya, karena di sini pun sama.
Elektron valensinya ada 7. Dikurangi setengah dikali, yang terikatnya ada 2. Dikurangi elektron yang bebasnya ada 6. 7 dikurangi 1, kurangi 6, hasilnya 0. Jadi struktur Lewis ini pun sudah benar. Nah, kita lihat di sini struktur Lewis OF2 seperti ini ya. Bandingkan dengan struktur Lewis ini. Sama ya. Jadi jawabannya benar yang E. Soal nomor 32. Tabel berikut ini berisi data beberapa unsur dengan skala keelektronegatifan-nya. Jadi di sini ada unsur P, Q, R, S, dan T beserta nilai keelektronegatifan-nya. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, senyawa dengan kepolaran paling lemah adalah, di sini yang ditanyakan yaitu kepolaran yang paling lemah. Apa hubungan antara kepolaran dengan keelektronegatifan? Nah, sebelumnya tadi sudah dibahas bahwa kepolaran itu merupakan pemisahan muatan positif dan negatif dari dua atom yang berikatan. Nah, seberapa besar sih pemisahan muatan tersebut? Nah, itu dia yang nanti nilainya bergantung pada selisih keelektronegatifan antara atom-atom yang berikatan dalam suatu senyawa itu. Nah, ingat kembali, keelektronegatifan itu artinya kemampuan suatu atom atau kecenderungan suatu atom untuk menarik pasangan elektron ikatan ke dalam dirinya ketika dia berikatan dengan atom lain. Artinya, semakin besar keelektronegatifan, maka kemampuan untuk menarik elektronnya itu semakin besar. Jadi, semakin besar selisih atau perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan, maka ikatannya atau molekulnya itu semakin polar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kepolaran yang paling lemah. Kepolaran paling lemah artinya adalah perbedaan atau selisih keelektronegatifan. Di sini kita tuliskan EN, electronegativity. Itu kita cari yang paling kecil di antara senyawa-senyawa pada opsi A sampai E ini. Kita harus menentukan nilai keelektronegatifan yang paling kecil itu yang mana. Nah, apakah kita harus menghitung satu persatu selisih keelektronegatifan dari tiap opsi ini? Tentu saja tidak seperti itu ya. Untuk menyelesaikan soal-soal UTBK, kita perlu berstrategi. Kita lihat di sini, atau untuk mudahnya, kita urutkan terlebih dahulu unsur-unsur ini berdasarkan nilai keelektronegatifan-nya ya. Coba kita tuliskan satu persatu, kita mulai dari keelektronegatifan yang paling kecil. Yang ini ya. Ini P. Keelektronegatifannya kita tuliskan di sini 2,10. Lalu berikutnya adalah yang S ya. Yang S, nilai keelektronegatifannya yaitu 2,20. Berikutnya ada nih, masih 2 koma ya. R, keelektronegatifannya 2,60.
6. Selanjutnya, unsur Ki, nilai keelektronegatifannya 3,16, dan terakhir yang paling besar itu T. Nilai keelektronegatifannya adalah 3,98. Nah, kita pun harus jeli. Di sini kita lihat pada opsi A, D, dan E, ini ada unsur yang sama ya. Pembentuknya yaitu unsur P. Artinya kita cukup menentukan selisih keelektronegatifan pada ketiga senyawa ini mana yang paling kecil. Nanti selanjutnya akan dibandingkan dengan dua opsi lain. Di antara PR, PQ, dan PS, kalau kita lihat di sini urutannya ya, P lebih kecil dari S, lebih kecil dari R, dan lebih kecil dari Q. Maka secara otomatis antara PR, PQ, dan PS yang memiliki selisih keelektronegatifan paling kecil adalah yang ini ya, PS. Jadi kita tidak perlu mengecek PR dan PQ karena ini sudah tentu akan lebih besar dari PS ini. Jadi ini kita tidak perlu cek. Ini berapa nilainya? Selisih keelektronegatifan dari PS ini adalah yang paling besarnya 2,20 kurangi 2,10. Ini nilainya mudah ya, 0,10. Selanjutnya kita tinggal membandingkan selisih keelektronegatifan yang ini. Kita lihat yang ST. Yang ST yang ini ya. Nah, selisih keelektronegatifan dari ST adalah yang besar 3,98 dikurangi 2,20. Ini sudah 1 koma ya, pasti ini lebih dari yang tadi. Ini kalau dihitung nilainya 1,78. Yang terakhir adalah RS. Antara R dan S ya. Berarti yang ini. Selisih keelektronegatifannya (2,66) dikurangi 2,20. Ini 0, tapi masih lebih besar dari yang ini. Jadi kepolaran paling lemah atau yang selisih keelektronegatifannya paling kecil dimiliki oleh senyawa ini ya, PS. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya soal nomor 33. Di antara unsur berikut yang memiliki ion dengan muatan plus 2 dengan konfigurasi elektron seperti ini adalah, nah di sini diketahui konfigurasi elektron dari suatu ion dengan muatan plus 2. Konfigurasinya seperti ini. Nah, kita hitung dulu ya jumlah elektron pada ion dengan muatan plus 2 ini. Caranya seperti apa? Kita cukup menjumlahkan
nilai-nilai ini ya. Ini menggambarkan elektron yang terdapat dalam tiap orbital atau subkulit. Kita jumlahkan satu-satu. Ini jumlah elektron dalam ion. Kalau kita misalkan unsurnya sebagai unsur X, maka konfigurasi elektron ini kita tuliskan ion X2+. Muatannya +2 ya. Jumlah elektronnya berapa? Kita jumlahkan satu-satu. 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 6, terakhir ini 10. Yang ini 4 tambah 6 jadi 10, ini 8, ini 10, jadi 28 ya. Jadi di sini ada 28 elektron. Ingat, itu elektron yang terdapat di dalam ion X2+. Artinya apa? Artinya ion X2+ ini adalah atom yang melepaskan 2 elektronnya di kulit terluarnya. Jadi kalau kita ingin menghitung jumlah elektron dalam atom X, setelah kehilangan 2 elektron itu ada 28. Jadi sebelum kehilangan elektron harus ditambahkan 2 ya, karena tadi elektron yang keluarnya itu ada 2. Jadi di sini jumlah elektronnya ada 30. Nah, dalam atom X jumlah elektron itu akan sama dengan jumlah proton, karena atom bersifat netral. Jumlah proton ini dinyatakan dalam nomor atom. Artinya, nomor atom unsur X itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektronnya, yaitu nilainya ini ya, 30. Ini adalah kunci untuk menjawab soal nomor 33 ini. Kita tinggal memilih di antara opsi A, B, C, D, E, manakah unsur yang memiliki nomor atom 30. Sangat mudah ya, di sini adalah unsur Zn dengan nomor atom 30. Kita tidak perlu mengingat nama-nama unsurnya, cukup menentukan nomor atomnya saja. Sekian pembahasan soal UTBK, tes kemampuan akademik bidang kimia part 1. Semoga bermanfaat ya. Nantikan video pembahasan selanjutnya hanya di channel Irama Widya. Wassalamualaikum. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya.
So, see you guys in the next video. Bye-bye.